Baik, Bapak Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Nukhlisun niyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita memulai ngaji, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita terlebih dahulu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebodohan dan juga untuk mengikuti atau mempraktekkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa thalabul ilmi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas pelajaran ketiga, dengan membahas kaidah selanjutnya dari cara praktis belajar membaca kitab kuning. Namun sebelum itu, saya akan men-share screen terlebih dahulu, kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah memprint materi yang sudah kami share di beberapa grup, atau bagi yang belum bisa membukanya lewat handphone masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini adalah tentang jamak taksir. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang jamak taksir. Apa perbedaan antara jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, kemudian jamak taksir? Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam bahasa Arab? Disinilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang muqaddimah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Kaidah pada pelajaran ketiga ini tentang jamak taksir ini adalah yang pertama, jamak yang sudah dijelaskan pada kaidah 3B di dalam tata bahasa Arab disebut jamak mudzakkar salim untuk jamak laki-laki dan jamak muannats salim untuk jamak perempuan. Jadi kata mudarrisun seperti yang sudah dicontohkan kemarin adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian kata mudarrisat adalah jamak muannats salim. Jadi jika ada kata berakhiran waw nun dan nunnya di fathah, maka itu adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian jika ada kata berakhiran alif tak tambahan, alif dan tak yang majruroh, tak yang panjang bukan tak yang bulat,
maka itu adalah jamak muannats salim. Di dalam bahasa Arab masih ada satu lagi jamak. Jadi jamak bukan hanya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim saja. Akan tetapi ada juga yang disebut dengan jamak taksir. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim akhirnya ditambah waw dan nun, sementara jamak muannats salim akhirnya ditambah huruf alif dan ta, maka jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Baik, di sini ada yang perlu saya lengkapi. Maaf, ternyata keluar. Contohnya, kitabun, jamaknya adalah kutubun. Kemudian, qalamun, jamaknya adalah aqlamun. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa bedanya antara jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim dan jamak taksir? Dari namanya saja kita sudah bisa menduga atau mengira apa yang dimaksud dengan jamak taksir, kemudian jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim. Apa perbedaan antara keduanya? Salim artinya adalah selamat. Sedangkan taksir artinya adalah pecah. Berarti jamak yang salim adalah jamak yang selamat bentuk mufradnya. Artinya bentuk mufradnya tidak berubah disebabkan perubahan dari makna tunggal ke makna jamak atau banyak. Contoh, mudarrisun. Mudarrisun artinya adalah banyak guru laki-laki. Mufradnya mudarris. Mufradnya mudarris. Jadi awalnya tetap diawali dengan mim, kemudian dal, kemudian ro, kemudian sin. Jadi bentuk mufradnya masih selamat, tidak berubah. Hanya ditambahi waw dan nun untuk memberikan makna jamak. Begitu juga dengan mudarrisa atau jamak muannats salim, maaf. Jamak muannats salim. Mufradnya apa? Mudarrisa. Mudarrisa. Awalnya mim, dal, ro, kemudian sin. Bentuk mufradnya masih belum berubah, hanya saja ditambahi alif dan ta untuk memberikan makna jamak. Mari kita bandingkan dengan jamak taksir. Jamak taksir contohnya kitabun. Artinya kitab. Kitabun ini mufrad, tunggal, artinya satu kitab. Jamaknya apa? Kutubun. Maaf. Jamaknya kutubun. Mari kita perhatikan kitabun. Ada berapa huruf di sini, Bapak Ibu? Ada 4 huruf. Kaf, ta, alif, dan ba.
Sedangkan kutubun ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Jadi dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya ada perubahan. Dari yang awalnya 3 huruf menjadi dari yang awalnya 4 huruf menjadi 3 huruf. Ya. Oleh karena itu, kutubun disebut jamak taksir. Kenapa? Karena mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Kemudian qalamun. Maaf, di sini ada salah tulis. Qalamun. Ya, jadi qalamun artinya pena, jamaknya adalah aklamun. Jamaknya adalah aklamun. Qalamun artinya pena, jamaknya adalah aklamun. Kita perhatikan qalamun. Qalamun berapa hurufnya, Bapak Ibu? 3. Kita perhatikan jamaknya. Aklamun. Artinya beberapa pena. Hurufnya ada 5. Hamzah, qaf, lam, alif, dan mim. Ya. Jadi yang awalnya pada bentuk mufradnya hanya 3 huruf, kemudian pada bentuk jamaknya ada 5 huruf. Oleh karena itu aklamun disebut dengan jamak taksir. Jamak yang menyebabkan perubahan pada bentuk mufradnya. Kalau ditanya, Ustadz, bukankah mudarrisun ada perubahan disebabkan ada tambahan waw dan nun? Begitu juga mudarrisat ada perubahan disebabkan ada tambahan alif dan ta sehingga jumlah hurufnya menjadi banyak. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Akan tetapi susunannya menjadi berubah. Susunannya menjadi berubah. Coba kita perhatikan kitabun. Huruf pertama kaf, kemudian ta, kemudian alif, kemudian ba. Kita lihat jamaknya kutubun. Awalnya kaf sama, ta masih sama, tapi setelah itu apa? Ba. Tidak ada alifnya. Berbeda dengan mudarrisatun. Awalnya tetap mim, kemudian dal, kemudian ro, kemudian sin. Masih sama. Mudarrisun begitu juga. Awalnya mim, kemudian dal, kemudian ro, kemudian sin. Dari kata mudarris. Nah, coba kita perhatikan qalamun. Awalnya qaf, kemudian lam, kemudian mim. Kita pindah ke jamaknya. Aqlamun. Beberapa pena. Ya. Yang awalnya itu qaf, sekarang qaf menjadi huruf kedua. Kemudian disusul dengan lam. Kemudian setelah itu, sebelum mim ada alif. Jadi susunan hurufnya itu juga mengalami perubahan. Inilah yang dimaksud dengan jamak taksir. Oleh karena itu, untuk mengetahui jamak taksir, dari suatu kata sebaiknya dihafal. Karena kita mengikuti apa yang digunakan di dalam bahasa Arab. Haqibatun misalkan, mereka menjadikan jamaknya seperti apa? Aqaid. Kemudian na'lun, haqibatun artinya tas, na'lun sandal. Mereka menggunakan bentuk jamaknya seperti apa? Ni'alun, beberapa sandal. Hizaun misalkan, hizaun sepatu. Apa bentuk jamak yang mereka gunakan? Ahliyah. Jadi lebih mudahnya adalah kita hafalkan bentuk jamak yang digunakan oleh
orang Arab agar kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Baik, ini kaidah yang pertama dari pelajaran ketiga ini. Jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kemudian kaidah kedua, jamak taksir itu ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Jika tidak berakal, hukumnya sama dengan mu'annas mufrad. Ya, saya ulangi, jika tidak berakal maka hukumnya sama dengan mu'annas mufrad. Sedangkan jika berakal, kalau muzakkar hukumnya sama dengan jamak muzakkar salim. Kalau mu'annas maka hukumnya sama dengan jamak mu'annas salim. Jadi jamak taksir ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Kita awali dengan yang tidak berakal. Yang tidak berakal hukumnya sama dengan mu'annas mufrad. Mu'annas mufrad. Kalau berakal, kalau mu'annas maka hukumnya seperti jamak mu'annas salim. Kalau muzakkar maka hukumnya seperti jamak muzakkar salim. Nah, jadi itu terkait jamak taksir, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ya, yang berakhiran alif dan ta yang sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu. Jika berakal hukumnya jamak, artinya jamak mu'annas salim, dan jika tidak berakal hukumnya mu'annas mufrad. Ya. Itu hukum terkait jamak mu'annas salim. Jika berakal maka hukumnya ya jamak seperti biasanya. Jika tidak berakal maka hukumnya mu'annas mufrad. Baik, untuk lebih memahami maksud dari kaidah ini, coba kita perhatikan. Al-kutubu kita awali dengan yang samping kanan, Bapak Ibu. Kita awali dengan yang berakal, jamak taksir berakal dalam jumlah ismiyah. Ya. Kemarin sudah kita pelajari jumlah ismiyah, Bapak Ibu. Apa itu jumlah ismiyah? Susunan mubtada khobar. Ya. Contoh ar-rijalu sholihun. Orang laki-laki itu, beberapa orang laki-laki itu soleh. Orang laki-laki berakal. Berarti hukumnya seperti jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu di sini khobarnya apa? Berupa jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena hukumnya seperti jamak mudzakkar salim, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok harus sama? Karena kembali lagi kepada kaidah awal bahwa mubtada dan khobar itu jenisnya harus sama, jumlahnya juga harus sama. Kalau mudzakkar ya harus sama mudzakarnya, kalau jamak ya juga harus sama jamaknya. Kita pindah ke contoh yang kedua, an-nisa usholihat. Kenapa sholihatun? Karena dia berakal. Karena dia berakal. Oleh karena itu hukumnya sama dengan jamak muannas salim. Hukumnya sama dengan jamak muannas salim. Baik, kita pindah ke jamak taksir yang tidak berakal. Al-kutubu jadidatun. Al-kutubu artinya beberapa kitab. Jadidatun baru. Buku-buku itu baru. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa al-kutub di sini jamak. Artinya banyak. Kenapa jadidatun mufrad tidak jamak? Jawabannya adalah karena al-kutub itu tidak berakal. Sehingga hukumnya mu'annas mufrad. Hukumnya sama dengan mu'annas mufrad. Kalau dia mu'annas mufrad dan statusnya sebagai mubtada, maka otomatis khobarnya juga mu'annas mufrad. Karena khobar harus sama dengan mubtadanya. Begitu juga ar-rukabu.
Al-kutub jamak dari kitabun. Kemudian ar-rukabu kabiratun. Lutut-lutut itu besar. Ar-rukab jamak dari rukbah, artinya lutut. Sama. Meskipun dia mufradnya mu'annas, yaitu rukbah, ketika dia menjadi jamak taksir, hukumnya sama, yaitu mufrad mu'annas. Sehingga khabarnya juga harus mufrad mu'annas kabiratun. Bukan kabiratun, akan tetapi kabiratun. Mufrad mu'annas. Baik, Bapak Ibu, itulah kaidah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk berikutnya adalah tentang kosakata. Baik. Tentang kosakata dan latihan yang berada setelah kosakata ini, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin membaca, mencoba membaca, mengharokati, kemudian menerjemahkan kosakata-kosakata ini agar perbendaharaan bahasa Arab kita meningkat dan bisa bertambah. Baik, saya persilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mencoba. Monggo. Atau saya tunjuk. Karena sebuah metode jika tidak dipraktekkan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Baik, Bapak, sepertinya Bapak Jeffriyadi mau mencoba. Ya Pak, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Dibaca mulai dari baris yang kanan. Baris yang kanan, Ustaz. Rajulun, ma'nahu orang lelaki dewasa. Boleh rojulun, boleh juga. Rijlun, Ya, benar. Rijlun artinya kaki, Ustaz. sahih. Setelah itu, bawahnya Setelah itu yang bawahnya nafi'un. sahih. Artinya Bermanfaat. sahih. Setelah itu, Sahlun, sahih. Artinya mudah. atali. Yang berikutnya, Alimun, sahih. ma'nahu berilmu atau alim. Sahih, alim. Tsumma nadhifun, ma'nahu bersih, Ustaz. Sahih. Beritahan ada hujarun, hajarun. Hajarun. Apa, Ustaz? Sahih. Nah, ma'nahu batu, dah. Sahih. Atau mayalihi jildun, Ustaz. Sahih. Artinya Ma'nahu kulit, Ustaz. kulit. Baik. Terima kasih Bapak Jeffrey. Kita beri kesempatan kepada peserta lainnya. Kalau tidak ada yang ingin mencoba, maka saya kembalikan lagi kepada Bapak Jeffrey. Tidak apa-apa, Bapak ya. Baik. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mencoba. Bapak Siki sepertinya ingin mencoba. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sebelumnya, atas waktunya. Saya di sini juga ingin belajar ya. Oh, saya maaf, Ibu ya? Mas ini. Oh, Mas, oke. Iya.
Soalnya suaranya agak pelan jadi iya, silakan Bapak. Sodikun, Sahih. Artinya jujur, so, benar. tidak pun itu jujur. Kalau sodiqun artinya teman. Teman ya. Iya, sodiq itu artinya teman atau sahib. Tidak apa-apa. Silahkan selanjutnya. Tolibun, Sahih. orang yang mencari. Tolibun artinya ya orang yang mencari. Murid, Namun murid, umumnya digunakan untuk murid. arti murid. Sahih. Selanjutnya. Masjidun, Sahih. masjid. Sahih. Kemudian. Sanatun, sanatin. Bisa sana, bisa. Sunnah, Bisa sunnah. Baik. Artinya sunnah. Sunnah. Oke. Kalau sana artinya apa, Bapak? Tahun. Sahih. Selanjutnya. Kalau khoslatun saya nggak tahu artinya. Khoslatun ini. Khoslah artinya sifat mulia. Sifat mulia. Iya. Kemudian. Maudiun. Sahih. Artinya. Menaruh. Kalau menaruh itu wadoa. Kalau maudhi adalah tempatnya. Ya. Yang ditaruh. Maudhi tempatnya. Baik. Maudhi artinya tempat. Kemudian. Farodo. Fardu. Farodo. Fardun. Fardun. Artinya. Fardu. Fardu. Baik. Kemudian. Ini. Ain gitu. Iya. Ain. Asba'a. Baik. Usbu'un. Usbu'un. Artinya. Nggak tahu, Tat. Jari. Jari. Usbu' artinya jari. Setelah itu. Jumrotun. Umumnya memang jumroh, Jumrotun. Bapak ya. Tapi yang benar adalah jamroh. Jadi Jamroh. secara bahasa Arab, harokat yang benar bagi jim adalah fathah. Jamrotul aqobah, bukan jumrotul aqobah. Namun sudah menjadi bahasa, sudah terkenal dengan sebutan jumroh dalam bahasa Indonesia. Baik. Setelah itu. Surutun. Apa? Syartun. Tun. Ya. Syarat. Syarat, sahih. Kemudian. Kosamun. Qasam artinya. Sumpah kalau nggak salah. Sahih. Bisa juga qismun. Kismun. Artinya. Bagian. Bagian. Sahih. Kemudian. Syai'un. Sahih. Artinya. Sesuatu. Sahih. Kemudian. Fardotun. Fardhotun. Artinya. Fardu. Baik. Terima kasih Bapak Vicky atas partisipasinya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi latihan. Kita praktekkan dua kaidah yang sudah kita pelajari. Kaidah pertama adalah membahas tentang definisi jamak taksir. Jamak taksir artinya adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya seperti kitabun, jamaknya kutubun. Kutubun adalah jamak taksir. Kemudian aklamun. Aklamun beberapa pena artinya. Adalah jamak dari
qalamun. Kemudian kaidah kedua adalah jamak taksir ada kalanya berakal, ada kalanya tidak berakal. Kalau tidak berakal maka hukumnya seperti muannas mufrad. Kalau berakal maka hukumnya jika laki-laki maka seperti jamak mudzakkar salim, dan jika muannas tadi jika mudzakkar, jika muannas maka hukumnya seperti jamak muannas salim. Ini jika berakal. Begitu juga dengan jamak muannas salim. Jika berakal maka hukumnya jamak. Jika tidak berakal maka hukumnya muannas mufrad. Baik Bapak Ibu, latihan pertama adalah silakan baca teks berikut ini kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa yang ingin mencoba? Silahkan yang ingin mencoba, Bapak Ibu. Baik, mungkin malu ya, ingin mencoba. Kalau seperti itu, saya persilahkan kepada Edi. Bapak Edi. Baik, Bapak Jafri mau mencoba? Silahkan. Syuran ila fadilati Ustaz. Sa'aqra'u hadhihi maktubah in kana hunaka khata' arju minkum islah Ustaz. Baik. Taib al-kutubu nafi'atun. Jayid. Buku-buku itu bermanfaat. Sahih. At-talibatu mujtahidatun. Sahih. Murid-murid tersebut rajin. Sahih. Ad-durusu sahlatun. Beberapa Sahih. pelajaran tersebut mudah. Sahih. Al-mudarrisuna alimuna. Guru-guru alim. Sahih. Al-buyutu kabiratun. Rumah-rumah yang itu besar. Sahih. Terima kasih Bapak Jafri. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya terlebih dahulu. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan pada Bapak Jafri untuk melanjutkan. Syukran Ustazi. Sama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mencoba. Bapak Vicky, silakan. At-tolabu mujtahiduna. Artinya? Murid-murid itu rajin. Sahih. Murid-murid Artinya al-masajid. sama, artinya benar. Maaf, artinya benar, namun harokatnya salah, Bapak. Yang benar at-tullabu. At-tullabu mujtahidun. Baik, tidak apa-apa. Silakan dilanjutkan, Bapak. Al-masajidu nadifatun. Artinya? Masjid itu bersih. Sahih. Al-miyahu tahiratun. Sahih. Air-air itu suci. Sahih. An-nisa'u sholihatun. Perempuan itu soleh. Solihah. Baik. Dilanjutkan, Bapak. Ar-rijalu alimuna. Laki-laki itu alim. Sahih. Beberapa ya Bapak, karena ini semuanya jamak maka artinya juga jamak. Baik. Diteruskan, Bapak. Al-juludu tahiratun. Beberapa kulit itu suci. Sahih. Udah itu dulu, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Bapak Vicky atas partisipasinya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba.
Silahkan Bapak Ibu. Ada yang ingin mencoba? Dari tadi hanya Bapak Vicky sama Bapak Jeffrey saja. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Bapak Jeffrey untuk melanjutkan. Baik Ustazi, saya akro musyaratan al-asdiqa'u hadiruna. Nah, maknahu, Gimana Ustaz? maknahu, Maknanya beberapa kawan atau sahabat hadir. aha, Al-ahjaru kabiratun. Batu-batu itu ukurannya besar. sahih, As-sunanu mustahabbatun. Beberapa perbuatan sunnah tersebut disunahkan. perbuatan disunahkan, sahih. Sunnah. Al-abaru Iya, amilatun. Ada Ustaz, la adri bisa makna abar. La abar mesti. itu jamak dari kata bi'r. Oh, biar. Bi'r itu sumur. Semua. Beberapa Amiqatun, amiq itu apa artinya? alam. Dalam, sahih. Dan ada beberapa sumur dalam. Ya, sumur-sumur itu dalam. Baik, terima kasih Bapak Jeffrey. Kurang Kita saja. lanjut pada latihan kedua. Kalimat berikut ini salah. Ya, coba betulkan dan berikan alasannya. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin kalau terjemahannya sudah sama dengan yang atasnya, namun silakan Bapak Ibu betulkan dan berikan alasannya. Kenapa ini seperti ini? Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba. Baik, Bapak Vicky silakan. Kita belajar santai saja Bapak Ibu ya. Salah ketika berusaha itu wajar. Namun ketika tidak berusaha karena takut salah, nah itu yang seharusnya kita sisihkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya coba lihat satu ya. Silakan. At-thalibu mujtahiduna menurutnya saya itu. Kenapa mujtahiduna Bapak? Soalnya itu berakal, murid-murid itu. Thalib itu artinya Murid. 1, 2 atau 3? Nah, itu kan. Thalib itu artinya 1 murid Bapak. Berarti yang benar Mujtahidun. sahih. Yang benar Sahih. adalah at-thalibu mujtahidun. Baik. Kemudian Al-buyutu kabiratun. kenapa kabiratun bukan kabirotun? Soalnya itu tidak berakal. Sahih. Maka hukumnya muannas mufrad. muannas mufrad. Sahih. Selanjutnya Ar-rijalu alimun. ar-rijalu alimun. Apa artinya ar-rijal? Ar-rijal orang laki-laki. 1. Iya. Baik, ar-rijal itu artinya beberapa orang laki-laki, Bapak. Jamak. Ya, itu kan tadi sudah saya sebutkan. Kata kalimat di sini salah. Jadi Bapak harus benarkan. Berarti yang benar Alimuna. alimuna sahih. Kenapa bukan alimatun? Soalnya itu mudzakkar. Mudzakkar sahih. Mudzakkar dan berakal. Mudzakkar Berakal. dan berakal. Sahih. Atali selanjutnya Kurang tahu ini yang selanjutnya. as-sunanu
As-sunanu apa, Bapak? As-sunan itu jamak dari As-sunan. sunnah. Nah, sunnah berakal atau tidak? Tidak Tidak. berakal. Berarti yang benar As-sunanu mustahibun. mustahabbatun. As-sunanu Mustahabbatun. Ya, mustahabbatun. Seperti contoh yang atas. Ya, sebenarnya sudah ada jawabannya. Baik, bisa dilanjutkan? Al? Apa Bapak itu? Kurang tahu itu, Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lainnya Bapak ya. Barangkali ada yang ingin mencoba. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mencoba melanjutkan latihan yang kedua. Bapak Jeffrey, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muta'allimatu mujtahidatun. Yang benarnya al-muta'allimatu mujtahidatun. Sahih. Kenapa mujtahidatun? Karena yang khabar yang mubtada'nya ini adalah isim fa'il yang muannas dan berakal, maka Ya. khabarnya itu haruslah sama posisinya. Karena khabarnya adalah mufrad, maka khabarnya ini karena mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Terima kasih. Dilanjutkan. Al-mudarrisu mahiruna. Yang sebenarnya al-mudarrisu mahirun. Kenapa? Ini sama juga Ustaz kayak alasan yang pertama. Ya, karena mubtada'nya mudzakkar mufrad, maka khabarnya harus mudzakkar mufrad. 6. Summa at-talibatu hafidhatun. As-shawab at-talibatu hafidhatun. Sahih. As-sabab adalah lianna al-mubtada fi sighatil jam'i muannas salim. Walaupun kata al-khabar la budda ayutabiqu al-mubtada. Sahih. Summa ar-rukabu kabirun. Yang benarnya ar-rukabu kabiratun. Sahih. Alasannya Ustaz sama kayak tadi di al-muta'al apa namanya? Ini karena jamak taksir, maka dia jamak taksir Ustaz, jamak taksir. Iya. Jadi jamak taksir. Jadi jamak taksir ini bukan berakal, maka khabar itu harus karena dia tidak berakal, maka hukumnya seperti muannas mufrad Ustaz. Muannas mufrad menjadi ar-rukabu kabiratun. 6. Terakhir ya Ustaz, al-miyahu nadhifuna. Yang benarnya al-miyahu nadhifatun. Sahih. Alasannya? Alasannya Ustaz sama kayak ar-rukabu tadi Ustaz. Sahih, karena mubtada'nya jamak taksir dan tidak berakal, maka hukumnya seperti muannas mufrad. Baik. Latihan ketiga, berikut ini ada bentuk mufrad dan jamaknya, Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang ingin mencoba membaca, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan, Bapak Ibu. Silahkan yang ingin mencoba mengharokati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustadz. Oh nggih. Silahkan Umi. Kitabun jamak kutubun. Sahih. Darsun jamak durusun. Sahih. Artinya Umi kalau kitabun? Kitabun satu buah kitab, satu buah buku. Jamaknya kutubun beberapa buku. Sahih.
Darsun, pelajaran. Sahih. Jamaknya durusun, beberapa pelajaran. Sahih. Baitun, rumah. Jamaknya buyutun, beberapa. Baitun, satu rumah. Jamaknya buyutun, beberapa rumah. Sahih. Masjidun, jam'u masajidun. Masjidun maknahu satu buah masjid, jamaknya beberapa masjid. Sahih. Masajidun. Masajidu. Ma'un, Benar. masajidu. Ma'un, jam'u miyahun. Sahih. Miyahun. Air, beberapa Air. air. Kemudian Bi'run, jam'u abarun. abar. Alifnya Abar. panjang. Nggih. Air, jamaknya abar, beberapa air. Bi'run itu sumur, Umi. Oh maaf, air. Bi'run sumur ya Ustaz. Sahih. Tidak apa-apa, keceplosan. Sumur, jamaknya abar, beberapa Sahih. sumur. Hajarun, jam'u ahjarun. Batu. Artinya batu, sahih. Satu batu, jamaknya beberapa batu. Sunnatun, jam'u sunanun. Sunanu. Sunnah, jamaknya beberapa sunnah. Sahih. Jamrotun, jam'u jimarun. Sahih. Jimar. Ma makna? Ana la adri Ustaz. Jamroh itu ya tempat itu, tempat Lontar. manasik itu. Benar, Umi. Oh. Itu artinya jamroh. Sebenarnya dalam bahasa Arab yang benar adalah jamroh. Jamroh. Namun Tempat melontar. ya tempat melontar bagi orang yang sedang ihram haji. Namun umumnya di lisan orang Indonesia disebut jumroh, ya. Jumroh. Aqabah kata mereka. Namun Udah dalam terbiasa. yang benar Ya. jimnya berharokat fathah, jamroh. Jamroh. Baik, bisa dilanjut? Syurutun, syartun, jam'u syurutun. Syarat, jamaknya syarat, beberapa syarat. Sahih. Qisbun, jam'u aqsamun. Sahih. Bagian, satu bagian, jamaknya beberapa bagian. Benar. Faridatun, jam'u faraidun. Satu kefarduan, jamaknya beberapa kefarduan. Sahih. Mar'atun, jam'u nisaun. Satu orang wanita, jamaknya beberapa orang wanita. Sahih. Rojulun, jam'u. Oh, baik. Di sini. Rijalun. Iya, sebenarnya jamaknya rijalun. Di sini Iya. saya kurang alifnya. Benar, Umi. Rojulun jamaknya rijalun. Rijalun. Satu orang laki-laki, beberapa orang laki-laki. Sahih. Ini Jildun, juga salah. Jildun jamaknya juludun. Juludun. Kurang wawunya. Benar. Itu cambuk artinya? Ya Ustaz? Artinya cambuk ya Ustaz? Bukan, Umi. Jildun artinya kulit. Oh, kulit. Iya. Ya Allah. Ustaz, sampai sini aja, yang lain yang terusin. Baik. Ustaz. Baik, terima kasih Umi atas partisipasinya. Baik, peserta yang lain barangkali ada yang ingin mencoba melanjutkan, tinggal 1 baris setengah. Silakan, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada yang ingin mencoba, silakan, Mas Vicky. Khoslatun, jamaknya khisolun. Sahih. Nggak tahu kalau artinya, Ustaz. Sifat mulia. Sifat mulia. Sahih.
Sodikun jamaknya asdiqa'u. Artinya? Satu kebenaran, satu kejujuran, dan Ah, beberapa. kalau jujur itu bahasa Arabnya sidqun. Kalau shadiqun artinya teman. Teman. Satu Iya, teman, jamaknya beberapa teman. iya, sahih. Syai'un, jamaknya asya'u. Sahih. Sesuatu, jamaknya beberapa sesuatu. Mhm. Tolibun, satu murid, jamaknya tulabun, beberapa murid. Mhm. Ini Kemudian enggak tahu. rukbatun. Rokbatun. Oh, baik, ini juga belum saya edit. Rukbatun jamaknya rukabun. Apa Ya, artinya rukbah, Pak enggak Fikri? tahu. Lutut. Lutut. Artinya rukbah adalah lutut. Baik. Selanjutnya, Maudi'u, jamaknya mau mawad, di'u. jamaknya mawadi'u. Sahih. Artinya? Satu tempat, jamaknya beberapa tempat. Sahih. Kemudian, Fardun, mhm, jamaknya furudun. mhm, Satu kefarduan, jamaknya beberapa kefarduan. sahih. Kemudian, Asba'a, jamaknya usbu'un, apa tadi? usbu'. Usbu, Aha. jamaknya asabi'u. Asabi'. Sahih artinya Enggak tahu kan apa ini. jari. Jari. Ya, Dan jari jamaknya jamaknya jari jemari. Baik, terima kasih Bapak beberapa. Vicky dan para peserta lainnya. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Sangat mudah sekali dan begitu Bapak Ibu. Ya, seperti itulah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah ilmu yang mudah namun butuh konsentrasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Londong, makurap, kangkang, berpen. Suaranya Ustaz tidak terdengar. Belum terdengar Ustaz. Baik, maaf. Dari tadi tidak terdengar. Ya, kira-kira 20 detik. Oh, baik. Baik. Saya ulangi lagi. As-sunan mustahabah artinya adalah beberapa perbuatan sunnah itu disunahkan. Contohnya seperti sholat duha mustahabah. Boleh juga dikatakan sunnah. Sholat qabliyah mustahabah. Sholat ba'diyah mustahabah. Jadi seperti itu artinya, Bapak. Kemudian terkait file jawaban tidak ada sebenarnya file jawabannya, Bapak. Jadi materi yang sudah saya share dalam bentuk PDF itu bisa Bapak print kemudian Bapak harokati sendiri, ya. Atau sebelum kajian bisa Bapak print kemudian kita bahas kaji bersama-sama. Kemudian kalau terlanjur belum di print nanti silakan dilihat rekamannya.
Ya, Bapak, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu sekalian, saya anggap cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.